Ini kami minta kesediaan kepada yang terhormat Bapak Tengku Dr. Handes Amri Jalaluddin. Kepada Bapak Tengku kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ma arsalnaka 'ala rahmatan lil 'alamin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini. Kita masih memberikan nikmat Allah yang besar sehingga kita dapat melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu hablum minallah dan hablum minannas pada pagi yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan petunjuknya kepada kita ini manusia ini. Mudah-mudahan dengan petunjuk itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Majlis jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Republik Indonesia dan para pemirsa TV Mar Masjid Agung Rohama Kabupaten Aceh Tengah dimanapun saudaraku berada. Ayat dan hadis yang kami bacakan tadi merupakan suatu ayat yang dalam kehidupan kita sering sekali kita baca, sering sekali kita ucapkan. Akan tetapi bagaimana mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita, ini yang barangkali penting menjadi perhatian kita majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan dunia kepada kami dan kebaikan akhirat kepada kami, dan lindungi kami dari azab api neraka. Ini yang sering sekali kita ucapkan. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa doa ini adalah doa sapu jagat, gitu. Karena tidak bisa membaca yang lain, maka ini diucapkan singkat, padat, akan tetapi penuh makna dalam kehidupan kita. Akan tetapi majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu riwayat menyatakan bahwa riwayat ini berasal dari Ibrahim bin Adham. Ketika lewat di pasar, lalu sahabatnya bertanya kepada, "Ya Syekh, kenapa doa kami seolah-olah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kami selalu berdoa kepada Allah dan semua kewajiban yang telah disyariatkan kepada kami melaksanakannya dengan baik. Akan tetapi hajat dan keperluan kami belum kami terima. Bagaimana ya Syekh?" Lalu Syekh menjawab, "Wahai saudaraku, janganlah kamu berputus asa daripada nikmat Allah yang begitu banyak diberikan kepada kamu. Kamu sehat, kamu mempunyai kelapangan, dan tadi saya telah dengar bahwa kamu melaksanakan kewajiban yang telah disyariatkan kepadamu.
Akan tetapi ada satu yang barangkali mengganjal, doamu tidak dikabulkan dan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bercampurnya antara hak dengan yang batil dalam kehidupanmu. Kamu tidak mempedulikan lingkunganmu. Kamu tidak mempedulikan kebutuhan hajat hidupmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu lalai dan lengah daripada amar ma'ruf nahi munkar. Itulah sebabnya doa kamu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah ini baru ada imbasnya kepada kita. Kita tidak terlepas daripada hablum minan nas dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itu baru sukses kehidupan dunia, kehidupan akhirat, dan kita terhindar daripada api neraka. Kalau ini tidak kita laksanakan, maka seperti pertanyaan seorang sahabat kepada Syekh Ibrahim bin Adham tadi, itu akan kena kepada kita. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam suatu hadis dinyatakan juga ada 4 hal yang menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selalu kita syukuri bahwa itulah nikmat yang diberikan kepada kita. Kita tidak pernah cemburu kepada orang lain yang diberikan barangkali sedikit rezeki lebih dari kita. Kita tidak cemburu dan kita tidak menilai macam-macam terhadap seorang. Kemudian kita bersyukur kepada Allah bahwa nikmat ini bervariasi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada seorang mendapat jabatan dengan mudah sekali. Kadang-kadang sebagian orang dengan payah, dengan susah mencari jabatan, baik dia di pemerintahan, di kampung, sangat-sangat payah. Oleh karena itu mari kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu. Dengan kemudahan itu kita beri manfaat kepada orang lain atas kekuasaan kita itu. Yang kedua, hatinya selalu berzikir kepada Allah dimanapun dia berada. Berzikir kepada Allah bahwa dalam kehidupannya itu ada pengawasan yang melekat. Dia tidak diberikan kebebasan untuk hidup semena-menanya. Akan tetapi ada peran Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berzikir kepada Allah, beristighfar, bertasbih dimanapun kita berada. Selanjutnya yang ketiga, sabar. Jadi kesabaran ini barangkali kita sering mengabaikannya. Kadang-kadang ada hajat kita, keperluan kita tidak dikabulkan. Katakan saja kita kepada orang tua kita, keinginan kita tidak dikabulkan oleh orang tua, maka kita tidak sabar, seolah-olah orang tua kita itu benci kepada kita. Kemudian dalam pemerintahan misalnya, keinginan kita tidak dikabulkan oleh atasan kita, seolah-olah atasan kita itu benci kepada kita dan kita tidak sabar menghadapinya. Maka kadangkala kita menghalalkan segala cara yang itu bukan syariat Islam. Ini yang barangkali penting majelis yang dirahmati Allah di dalam kehidupan kita ini. Mari kita bersabar bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah itu kadarnya untuk kita. Barangkali kalau lebih pun tidak sanggup kita emban. Jabatan pun begitu juga. Kalau lebih diberikan itu mungkin kita tidak mampu. Oleh karena itu mari ambil hikmahnya.
supaya kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir adalah istri yang salehah. Istri yang mampu menyelamatkan harta, menjaga harta suaminya. Ini yang kita dambakan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, istri kita tetap menjaga profesinya sebagai istri di rumah kita. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada hikmahnya kepada kita. Mari kita betul-betul istiqamah, karena doa ini adalah senjata bagi kita umat Islam. Apapun kehidupan kita, apapun kenyataan yang kita hadapi, maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus-putus, karena doa ini adalah senjata bagi orang yang beriman. Majelis yang dirahmati Allah, lebih berword kurang bertama, berizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.